Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi. Biasanya hari Kamis itu akidah akhlak dan SKI ya. Karena materinya sudah habis semua, kita ganti dengan tema ya. Karena tematik masih banyak materi yang belum selesai. Harus diselesaikan bulan November ya. Bulan November kita sudah ulangan. Jadi harus selesai. Oke. Nah, kita kembali mempelajari tema 3 subtema 2, muatan PPKN. Namun sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya. Menjaga keseimbangan alam ya. Keseimbangan alam sudah kita bahas di muatan IPS kemarin ya. Nah, jadi alam itu diciptakan sudah seimbang ya, sudah stabil, sudah harmonis satu sama lain ya. Semua masing-masing dari elemen alam ya, masing-masing dari hewan dan tumbuhan yang ada di alam itu punya perannya masing-masing. Satu saja kita rusak, nah bakal banyak kerusakan lain-lainnya ya. Contoh, pohon kita tebang. Ya udah, yang lain-lainnya rusak sudah. Hewan-hewan yang lain gak punya tempat tinggal ya. Contoh kupu-kupu, kita bunuhin, kita tangkapin gitu ya. Jadikan hiasan contohnya kita tangkapin. Kupu-kupu kan sudah kita pelajari di IPA, tema 2 kalau nggak salah, sebagai serangga yang membantu pembuahan. Penyerbukan ya, penyerbukan di bunga ya. Kalau tidak ada kupu-kupu, bunga tidak ada yang menyerbuki. Kalau tidak ada penyerbukan, bunga tidak bisa menjadi buah ya. Kalau tidak ada buah, tidak ada biji. Tidak ada biji, tidak ada pohon ya. Nah, banyak kan? Jadi berantai gitu rusaknya. Nah, itu. Sama, hewan-hewan lainnya juga sama ya. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam ya. Nah, ini kan manusia punya kewajiban menjaga keseimbangan alam. Caranya apa? Caranya tidak mengganggu kehidupan hewan liar ya. Tidak melakukan perburuan liar. Emang perburuan ada yang boleh, Pak? Ya, perburuan ada yang boleh ya. Misalnya berburu rusa. Rusa itu ada musim berburunya ya. Diperbolehkan, itu lagi banyak-banyaknya, silahkan berburu. Atau perburuan penangkapan ikan ya. Tidak boleh ikannya ditangkap ukurannya kecil gitu ya. Kalau kecil harus dirilis lagi, harus dilepaskan lagi ya. Ada ukuran-ukurannya masing-masing ikan, dan setiap hari dibatasin biasanya. Tergantung ikannya, ada yang 5 ekor, ada yang 10 ekor, sudah nggak boleh ditangkap lagi. Seperti itu aturannya. Nah, berburu juga ada musimnya ya, ada musim berburunya. Kalau bukan musim, ya jangan diburu. Dan hewannya juga harus hewan-hewan yang tertentu. Kalau hewan hewan langka ya, jelas nggak boleh diburu ya, kayak badak, gajah, harimau, tidak boleh diburu. Meskipun banyak juga yang memburu ya, aneh. Nah, tidak menebang hutan secara liar, sudah jelas ya, sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya. Ini rusaknya parah ini. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tidak menjaga keseimbangan ya, kepunahan satu ya, kepunahan. Punah itu apa, Pak? Punah itu artinya hewannya sudah tidak ada lagi di bumi. Mau gimana kalian? Misalnya gajah punah, ya udah di bumi nggak ada gajah lagi. Nggak mungkin tiba-tiba muncul gajah, pasti harus ada paling tidak ibu sama bapaknya. Baru beranak. Kalau semuanya dibunuh ya udah, semuanya diambil gadingnya, udah nggak ada gajah lagi. Mau gimana? Mau muncul dari mana? Rusaknya lingkungan, sudah jelas ya, rusaknya lingkungan. Hewan liar berpindah. Kalau misalnya kita lakukan penebangan hutan, hewan liar berpindah ke pemukiman warga. Ini sudah sering terjadi. Mereka nggak punya rumah, ya udah mereka lari ke pemukiman warga, merusak perkebunan dan peternakan. Nah, itu jadinya artinya keseimbangan alam terganggu. Makanya kita punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, kewajiban berhubungan dengan
hak ya, sudah diajarkan dari tema 1, kewajiban pasti temannya hak. Kalau ini sudah kita kerjakan, hak kita apa? Hak kita yaitu kita bisa menikmati alam tersebut ya. Kalau misalnya hutan tidak ditebang secara liar, kita berhak untuk menghirup oksigen ya, menghirup udara segar yang dihasilkan oleh hutan. Kalau hewan liar tidak diburu hewan tidak diburu secara liar, ya kita punya hak gitu ya. Kita, anak cucu kita punya hak gitu ya. Apa sih? Tahu ya, punya pengetahuan, oh ada hewan yang namanya gajah, ada hewan yang namanya harimau masih hidup ya. Nah, dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, melestarikan hewan langka ya. Ini sudah Ini pelajaran apa kemarin? IPS kalau nggak salah. Nah, ini salah satu hewan langka yang ada di Indonesia, yaitu burung cendrawasih ya. Kalau nggak salah IPS kemarin, Bapak lupa. Burung cendrawasih termasuk hewan langka yang ada di Indonesia. Langka itu apa, Pak? Langka itu sudah sedikit jumlahnya, hampir punah. Kalau masih diburu, ini masih ada yang ngeburu nih. Kalau masih diburu, punah, nggak ada lagi. Ya. Nah, makanya kita punya kewajiban melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh lembaga yang berwenang. Contohnya Suaka, bukan Suka ya, Suaka, Marga Satwa, dan Taman Nasional. Sudah Bapak ya kasih tahu contoh-contohnya kemarin. Taman Nasional Komodo itu melindungi komodo. Apalagi kemarin? Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Waikambas ya, ada 7 kemarin Bapak kasih contoh. Nah, itu salah satu cara melestarikan hewan langka. Nah, terus Suaka Marga Satwa. Suaka bukan Suka ya, Suaka Marga Suka. Suaka Marga Satwa itu apa, Pak? Suaka Marga Satwa adalah ya perlindungan hewan ya, satwa itu hewan ya. Satwa itu hewan. Nah, melindungi hewan-hewan langka ya. Salah satu cara untuk melindungi hewan-hewan langka ya. Konservasi. Nah, sekarang tugasnya halaman 174, sikap bijak terhadap hewan ya. Di situ ada teksnya. Kalau nggak salah sih putih tulisannya situ ya, judulnya. Kalian baca, lalu jawab. Ayo berlatih nomor 1 sampai 4 ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.